Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Mari kita teruskan materi kita kali ini, yaitu materi tahsinul Quran. Nah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bab tentang hukum bacaan mad atau bacaan panjang. Nah, kali ini kita akan membahas mad arid li sukun, mad silah qasiroh, dan mad silah tawilah. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu biar nanti pembelajaran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak semuanya, kita lihat slide berikutnya. Apa Rudi ingin mengingatkan kembali materi yang telah lalu, khususnya tentang pengertian dari mad. Masih ingat bukan apa yang disebut dengan mad? Nah, menurut bahasa, mad artinya tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan mad adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Masih ingat huruf mad apa saja? Nah, baru dikasih tahu. Huruf mad itu ada 3. Alif, waw, dan ya. Nah, diingat-ingat terus ya. Oke, berikutnya kita juga akan mengingat kembali tentang apa saja mad atau pembagian dari hukum bacaan mad itu sendiri. Nah, coba perhatikan slide berikutnya. Pembagian mad. Nah, secara garis besar, mad itu dibagi menjadi 2, yaitu mad tobi'i dan mad far'i. Nah, mad tobi'i ini sering disebut dengan mad asli. Nah, karena sifatnya sesuai dengan tabiat aslinya. Nah, kemudian kalau mad far'i itu adalah cabang dari mad tobi'i. Nah, ini ternyata cabangnya ada 12. Coba perhatikan ya, sambil mengingat-ingat. Nah, biar kalian nggak lupa lagi. Nah, ini ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhafaf kilmi, mad layin, mad arid li sukun, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhafaf, dan mad lazim harfi musyabah. Nah, yang sudah kalian pelajari kemarin ini ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhafaf kilmi, dan mad layin. Nah, sekarang kita akan masuk pada mad arid li sukun, mad silah qasirah, dan mad silah tawilah. Nah, anak-anak tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti apa yang akan Abah Rudi sampaikan pada slide berikut ini. Mad arid li sukun. Anak-anak semuanya sudah pernah dengar mad arid li sukun? Nah, mad arid li sukun adalah mad yang terjadi apabila ada mad tobi'i. Masih ingat mad tobi'i? Ayo diingat-ingat dulu ya. Kalau sudah ingat, nah, insya Allah lebih mudah. Nah, mad yang terjadi apabila ada mad tobi'i bertemu huruf hidup yang dimatikan karena wakof. Jadi ada huruf hidup yang dimatikan karena wakof, nah, menjadi mati. Nah, anak-anak semuanya
arid li sukun ini mempunyai arti atau berarti sukun baru datang. Nah, panjang bacaannya adalah 2 sampai 6 harokat atau ketukan, atau sama dengan 1 sampai 3 alif. Nah, ada 3 cara membacanya. Ini lebih utama dibaca panjang, seperti mad wajib mutasil. Masih ingat mad wajib mutasil panjangnya berapa? Nah, mad wajib mutasil itu panjangnya 6 harokat. Kemudian bisa juga yang pertengahan dibaca 4 harokat, yakni 2 kali mad tobi'i. Kemudian yang ketiga dibaca pendek, yakni boleh hanya dibaca seperti mad tobi'i biasa. Coba perhatikan contohnya ya. Bashir. Nah, boleh bashir, shir, shot itu bashir, kholidun. Ya, ini sampai 6 harokat ya. Kholidun. Ya. Wannas. Nah, perhatikan ya. Itu ada yang berwarna merah. Warna merah itu adalah mad tobi'i ya. Shi itu ya, lihat ya, shi, terus du yaitu. Kemudian nah, itu adalah mad tobi'i. Kemudian bertemu huruf hidup. Huruf hidupnya yang dimatikan itu karena waqaf. Nah, itu yang warnanya biru. Nah, biru muda itu adalah huruf hidup yang dimatikan, sehingga terjadilah yang dinamakan dengan mad arid li sukun. Nah, sampai di sini paham anak-anak semuanya? Nah, coba kalian diulang-ulang sendiri ya contohnya itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham, kalian bisa dicoba di buku tahsin kalian itu ada tugas. Nah, coba cari contoh selain pada bacaan yang baru disampaikan ini ya. Tapi perhatikan cara motong ayatnya harus betul biar tidak merubah arti dari ayat itu sendiri. Nah, kalau kalian sudah paham, baru diteruskan ya. Teruskan kembali di slide berikutnya. Sekarang kita akan masuk pada mad shilah qashiroh. Nah, sudah pernah dengar anak-anak semuanya? Nah, kalau belum, sekarang sudah dengar. Atau baik, apa yang dimaksud dengan mad shilah qashiroh? Qashiroh itu artinya pendek ya. Jadi nanti hukum bacaannya pun dibaca pendek. Maksudnya bagaimana? Panjang bacaannya itu hanya 2 harokat atau 2 ketukan, atau sama dengan 1 alif. Nah, mad shilah qashiroh ini adalah mad yang terjadi apabila ada domir ya. Tahu domir anak-anak semuanya? Nah, kalian pernah belajar bahasa Arab. Domir itu ya adalah kata ganti ya. Apabila ada ha domir sedang sebelumnya ada huruf hidup berharokat, atau ya dengan kata lain ya, pada kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki ya, dengan lambang hi atau hu ya, itu kata ganti yang sebelumnya ada huruf hidup dan sesudahnya tidak terdapat hamzah. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, tuh ya yang berwarna blok warna kuning. Diperhatikan. Innahu kana tawwaba. Innahu ya. Hunya itu hanya 2 harokat ya, 2 ketukan 1 alif. Nah, coba kalian perhatikan hunya itu warna merah, itu adalah ha domir. Kemudian na ya, inna. Nanya itu adalah huruf hidup
atau huruf yang berharokat. Baik, contoh berikutnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hu ya. Hu hawiyah. Ini juga sama, dua harokat. Nah, lihat warna merahnya dan warna biru mudanya. Untuk mengingat-ingat kalian ya. Ya, untuk mengingat-ingat biar mudah ketika mencari contoh atau menjumpai pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Nah, contoh berikutnya. Ya uduhu hifdhuhuma. Ya uduhu duhu. Nah, pokoknya kalian perhatikan yang hadomirnya itu yang warna merah, kemudian huruf sebelumnya itu yang huruf hidup berarti itu yang warna biru. Nah, jadi ya intinya bahwa mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila ada hadomir yang sebelumnya ada huruf hidup berharokat. Nah, sampai di sini anak-anak jelas ya? Insya Allah. Kalau sudah jelas ya, kalian bisa dipahami lagi contohnya ya sambil dibaca-baca. Nah, kemudian silahkan kalian cari contoh yang lain di dalam Al-Qur'an ya, ayat yang lain. Nah, ingat ya, Pak Ruti selalu mengingatkan, perhatikan cara motong ayatnya, jangan sampai keliru ya. Jangan sampai misalnya innahu kalian tulis hanya hu-nya saja, nggak boleh. Atau nahu itu nggak boleh. Innahu kana tawwaba. Kalau misalkan innahu kana itu boleh. Tapi kalau innahu kana tapi kalian ditulisnya nahu itu nggak boleh ya. Karena itu nanti nggak ada artinya. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, sekarang Pak Rudi lanjutkan ya pada bacaan mad ya, bacaan mad selanjutnya. Nah, silakan kalian perhatikan lagi tampilan slide selanjutnya. Setelah mad silah qasirah, sekarang kita masuk pada mad silah tawilah. Nah, tadi ada qasirah, sekarang ada tawilah. Tawilah itu artinya panjang. Nah, anak-anak semuanya, mad silah tawilah ini adalah mad yang terjadi apabila ada mad silah qasirah ya, bertemu dengan hamzah. Baru ulangi ya. Mad yang terjadi apabila mad silah qasirah bertemu dengan hamzah. Nah, apabila seperti ini, maka hukum bacaannya ya, ini panjang bacaannya seperti mad jaiz munfasil. Masih ingat mad jaiz munfasil panjangnya? Oke, apa dikasih tahu ya. Panjangnya 2 sampai 5 harokat atau ketukan atau sama dengan 1 sampai 2 setengah alif. Oke ya. Baik, kita perhatikan contohnya ya. Dilihat ya yang di blok warna kuning. Ya. Lihat contohnya. Malahu akhlada ya. Ini ya ayat utuhnya itu yah sabu annama lahu akhlada. Nah, kalian perhatikan yang warna merah. Yang warna merah itu adalah mad silah qasirah. Kenapa mad silah qasirah? Ya, itu ada hadomir. Kemudian sebelumnya ada huruf berharokat. Nah, ternyata ada yang warna biru muda itu bertemu dengan biru muda itu, yaitu hamzah. Maka disebut sebagai mad silah tawilah. Nah, contoh berikutnya ini ada mad silah qasirahnya itu dahu ya. Dahu itu mad silah qasirahnya karena ada hu domir ya.
ada hu, ya, hu domir yang warna merah itu sebelumnya ada huruf berharokat, ya, da itu. Kemudian bertemu dengan alif, maka dibaca 2 sampai 5 harokat. Indahu illa biizni. Indahu hu hu illa biizni. Ya, ini ya, hu, ya, dibaca 2 sampai 5 harokat. Nah, contoh yang terakhir itu ya, yang ketiga. Ilmihi illa ilmihi illa, ya. Nah, itulah 3 contoh ya. Silakan kalian coba ulang sendiri ya, dipahami sendiri ya, dipahami itu. Kalian lihat pokoknya patokannya itu ada warna merah dan warna biru muda. Nah, Aparuti kasih seperti itu biar kalian mudah mengingatnya. Nanti waktu kalian menjumpai di Al-Qur'an ya, saat kalian membaca Al-Qur'an, kalian langsung teringat, oh, ini berarti harus dibaca majilah toilah. Nah, tentu seperti itu. Nah, anak-anak semuanya sampai di sini paham ya? Baik. Nah, sekarang kalian boleh mencari contoh sendiri di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian cari ayat ya yang terdapat bacaan mad silah toilah. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya dan bisa mempraktekkan di dalam membaca Al-Qur'an sehingga nanti bacaan kalian menjadi bagus ya, menjadi tahsin ya. Bisa tahsin, membaguskan bacaan kalian semuanya. Oke anak-anak semuanya, demikian tadi kita sudah membahas 3 hukum bacaan mad, yaitu mad arid li sukun ya, kemudian mad silah qasirah dan mad silah towilah. Nah, Aparuti berharap kalian bisa memahami materi tersebut sehingga nanti pada saat kalian membaca Al-Qur'an ya, kalian bisa langsung mempraktikannya ya. Insya Allah bacaan kalian akan lebih bagus ya ketika kalian sudah paham dengan hukum bacaan yang kalian pelajari di dalam pelajaran tahsin ini. Sampai jumpa pada hukum bacaan mad selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.